Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum orang mengenal kata toleransi, jauh sebelum orang mengenal moderasi, 14 abad yang lalu Al-Qur'an telah turun mengajarkan kepada umat Islam ini bagaimana bersikap toleransi, bagaimana bersikap moderasi. Melalui Quran surat Al-Baqarah ayat ke-143 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kata Allah, kami jadikan engkau hai umat Islam menjadi umat pertengahan, menjadi umat yang moderat. Maka dari kata-kata wasatiyah ini terambil kata-kata wasit. Wasit tidak boleh condong ke kiri, tidak boleh pula condong ke kanan. Maka mestinya umat Islam dalam bersikap mestinya tidak boleh ekstrim kiri, tidak boleh pula terlalu ekstrim ke kanan. Maka sikap yang terbaik itu menurut Al-Quran adalah sikap wasatiyah, mengambil sikap tengah-tengah, atau yang hari ini dikenal dengan sikap moderat. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu dapat menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia yang ada di alam semesta ini. Maka ternyata Allah menginginkan kita umat muslim ini menjadi contoh dan dicontoh oleh seluruh umat manusia yang ada di alam semesta ini. Oleh karenanya, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, supaya kamu dapat dicontoh dan menjadi contoh teladan bagi manusia, jadikan Rasul menjadi contoh dan teladan dalam kehidupanmu. Karena contoh yang terbaik itu kata Allah adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul itu bersikap dalam kehidupannya, bagaimana Rasul bertasamuh, bertoleransi dalam kehidupannya. Bahkan ketika diajak oleh orang-orang kafir Quraisy, "Ya Muhammad, bagaimana kalau kita berdamai saja? Dalam 1 tahun ini kami datang ke tempat ibadahmu, ke rumah ibadahmu. Kami beribadah bersamamu. Kami pun akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Tapi tahun berikutnya kamu pun datang ke tempat ibadah kami. Kamu pun menyembah Tuhan yang kami sembah." Maka berkaitan dengan ajakan ini, turunlah Quran surah Al-Kafirun sebagai jawaban atas ajakan orang-orang Quraisy tersebut. "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidu ma abatum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Silakan engkau beribadah dengan ibadahmu, silakan engkau beramal dengan amalmu, lakum dinukum waliyadin. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh baginda Rasul kita, sikap bertasamuh dalam keyakinan, sehingga aman damailah keadaan kita, tidak ada saling menyalahkan di antara kita. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah Al-Munawwarah menuju Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan banyaknya. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu mendapat berita merasa khawatir, mereka merasa was-was. Mereka merasa kalau Muhammad akan menyerang kota Makkah. Tapi apa yang terjadi ketika Rasulullah memasuki kota Makkah dengan 10.000 pasukan tersebut? Rasulullah menyampaikan, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang berlindung masuk ke rumahnya lalu menutup pintu-pintu rumahnya aman. Siapa yang masuk ke dalam masjid aman. Ada di antara salah seorang sahabat Ansar berucap, hari ini adalah hari pembantaian, hari ini adalah hari kehinaan bagi orang-orang Quraisy. Rasul mendengar perkataan itu, Rasul menjawab ucapan itu, hari ini adalah hari kasih sayang, hari ini Allah telah memuliakan bangsa Quraisy. Apa makna yang bisa kita tangkap kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Betapa pemaafnya baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak satu pun darah yang menetes ketika beliau menaklukkan kota Mekah. Tidak satu pun ranting kurma yang patah ketika beliau membawa 10.000 pasukan masuk kota Mekah. Maka peristiwa itu dalam sejarah dikenal dengan Fathul Makkah. Kaum muslimin jemaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan ini. Bagaimana pemaafnya baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwa perbedaan sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan adalah sunnatullah. Allah sendiri yang sebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami telah jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita contoh sikap baginda Rasul kita agar kita pun menjadi teladan dan contoh bagi umat-umat manusia. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita berbeda dalam keimanan, tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Inilah yang disebut dengan al-ukhuwah insaniyah wa basariyah. Boleh jadi kita berbeda dalam keyakinan dan agama, tetapi kita adalah bersaudara dalam kebangsaan. Inilah yang disebut dengan al-ukhuwah wataniyah. Oleh karena itu mari kita saling bergandeng tangan. Jangan jadikan perbedaan itu membuat kita berbeda, akhirnya kita berpecah belah. Mari kita bersatu membangun negara kita ini, sehingga negara kita ini maju ke depannya menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bangsa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kita sampaikan dalam kultum yang singkat ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.